Halo teman-teman trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas salah satu strategi teknikal yaitu support and resistance analysis. Bagaimana cara menentukan level support and resistance menggunakan trend line. Secara basic, trend line ditarik apabila ada dua puncak ataupun dua lembah. Contohnya seperti ini, ketika terjadi sebuah kenaikan atau uptrend, misal dia membuat high, kemudian dia membuat low, kemudian dia naik lagi, kemudian dia membuat low lagi, kemudian dia naik kembali. Nah, ini kan uptrend nih. Ini high, low, high, high low, dan new high. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita tarik trend line. Ini low kan, sebelumnya sudah ada low di sini, seperti ini. Ini low pertama, ini low kedua. Nah, caranya yaitu kita tarik dari low yang ini ke low yang kedua yang ini. Seperti itu. Selagi trend line ini belum ditembus, sebentar saya lukis lagi. Oke. Sebelum trend line ini belum di break, maka tren yang sedang berlangsung adalah uptrend. Selagi belum ada candlestick yang close di bawah trend line. Jelas ya, ini ketika uptrend. Sedangkan ketika downtrend, semisal seperti ini. Harga membuat sebuah low, oke, kemudian membuat high, kemudian membuat new low, kemudian dia membuat high lagi, kemudian dia turun lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tarik trend line dari high yang pertama ini ke high yang kedua ini. Nah, ini contoh dari downtrend. Sebentar. Downtrend, caranya tarik trend line dari high ke high yang kedua, dan apabila belum ada candle yang close di atas trend line, maka tren yang sedang berlangsung tetap dalam kondisi downtrend. Oke, caranya ini low ke 1, ke low kedua. Oke. Dalam kondisi uptrend, tarik trend line dari low pertama ke low kedua, sedangkan dalam kondisi downtrend, tarik trend line dari high pertama, high ke 1 ke high kedua. Ini high kedua. Jelas ya teman-teman bagaimana cara menarik trend line, baik itu dalam kondisi uptrend ataupun dalam kondisi downtrend. Kita praktikkan langsung.
bagaimana cara menggunakan support and resistance ini, kemudian bagaimana menentukan levelnya, di mana entry dan di mana stop lossnya. Kita buka chart MT4 ini sebentar. Ini mata uang NZD USD. Ini di kursor yang saya tunjukkan ini adalah draw trend line. Biasanya kalau teman-teman pertama kali menggunakan, maka ketika teman-teman tarik seperti ini, klik trend line-nya, kemudian dari high, semisal ini ke high yang kedua. Nah, ini line-nya terus memanjang. Nah, caranya biar pendek, klik pada trend line-nya, klik kanan, trend line properties, kemudian ray-nya ini tidak di checklist ya, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Untuk downtrend, aturannya kita buka lagi dari high ke high kedua. Oke, sudah ada 2 high. Ini high pertama, ini high kedua. Dari high yang ini kita pilih dulu trend line-nya, letakkan kursor di sini. Kemudian ini high kedua, oke, kita tarik. Kita tarik garis trend line. Nah, selagi belum ada candlestick yang close di atas trend line ini, maka tren yang sedang berlangsung adalah downtrend. Kita pertama entry di sini. Oke. Kita pertama entry sell di sini. Ketika harga mau menghampiri garis trend line kita, kemudian ada satu candlestick bearish yang close. Oke. Ini entry sell pertama kita. Ini entry sell pertama. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Cari support and resistance terdekat. Ini resistance terdekat. Ini pertama kita entry sell. Oke. Kemudian ini entry sell kita yang kedua. Oke, stop loss kita di support and resistance terdekat. Dan ini untuk stop loss entry sell kita yang kedua, karena di sini resistance terdekatnya di sini. Kemudian ini harga sedang menghampiri trend line kita. Kita boleh melakukan entry sell yang ketiga di sini. Oke. Kemudian cari support and resistance terdekat. Karena ini kita entry sell, cari resistance terdekat. Entry sell kita yang ketiga ini stop loss-nya di sini. Ini untuk contoh dalam kondisi downtrend. Tarik trend line dari puncak satu ke puncak yang kedua. Selagi belum ada candlestick yang close di atas sini, maka kita boleh melakukan entry sell. Nah, yang ini kita boleh entry sell. Oke. Ketika candlestick yang terakhir ini close di atas trend line, maka ada dua pilihan. Kita biarkan sampai stop loss kita kena, atau kita boleh melakukan cut loss. Kita cari yang ini contoh yang downtrend lagi. Ini puncak pertama, ini puncak kedua. Oke. Kita tarik garis trend line, ini pertama, ini kedua. Oke. Ini pertama, ini kedua. Pertama, kita entry sell di sini.
Oke, sell. Kemudian stop loss kita ada di atas sini, di resisten terdekat di sini. Kemudian harga turun. Nah, ini yang ketiga, yang kedua, ketika kita ingin melakukan entry sell yang kedua, yang ini. Oke. Entry sell kan kita ketika harga menghampiri trade line kita entry sell, kemudian stop loss kita ada di ini, resisten terdekat ini. Oh, yang ini juga boleh. Oke. Nah, tiba-tiba ada candlestick yang close. Yang mana yang close? Yang ini. Sebentar. Nih. Kita entry sell di sini. Kemudian ada candlestick yang close di atas trade line kita. Candlesticknya yang ini. Nih, yang hitam ini. Ada satu candlestick bullish yang close di atas trade line. Nah, kita boleh melakukan cut loss di sini. Kemudian kita melakukan entry buy karena trennya sudah berganti. Kita cut loss sell kita order buy. Oke. Kita order buy, kemudian stop loss buy kita ada di support terdekat, yaitu di sini. Ini support terdekat kita, stop loss kita ada di bawah sini. Oke, jelas ya teman-teman. Ini juga pertama, ini kan kita udah entry buy nih. Ini lembah pertama, ini lembah kedua. Kita tarik trade line. Oke. Kemudian kita entry buy di sini. Di candlestick yang ini. Ini ya. Kita entry buy di sini. Oke. Stop loss kita letakkan di sini. Di support terdekat. Nah, setelah kita melakukan entry buy, tiba-tiba candle bearish mampu close di bawah trade line. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah kita cut loss entry buy kita. Ini entry buy ini kita cut loss karena sudah ada candlestick yang ini yang mampu close di bawah garis trade line, kemudian kita ganti dengan entry sell. Oke. Perubahan tren sekali lagi, selagi belum ada candlestick yang mampu close di atas ataupun di bawah trend line yang telah kita buat, maka tren itu tetap dalam kondisi yang semula. Nih, ini kondisinya uptrend. Oke, ini lembah, ini lembah. Ini low ke satu, ini low kedua. Kemudian harga masuk ke trade line kita entry buy yang ini. Oke. Stop loss kita letakkan di sini. Kemudian tiba-tiba ada candlestick yang mampu close di bawah trade line yang ini. Oke. Nah, entry buy kita yang ini kita cut loss, kemudian kita ganti dengan entry sell. Dan letak stop loss kita ada di resisten terdekat. Boleh ini, boleh juga yang ini. Ini letak stop loss kita. Letak stop loss entry sell kita. Ini resisten terdekat. Kita cari contoh lagi.
Ini lembah pertama, low pertama, ini low kedua. Kita tarik trend line. Oke. Ini pertama, ini kedua. Kita tarik trend line. Kita entry buy di sini. Karena apa? Karena harga memasuki trendline kita. Stop loss kita di support terdekat. Ini support terdekat kita. Ini level stop loss. Dan kemudian harga naik. Ini dari sini harga turun, kita entry buy, kemudian harga naik. Nah ini kan kalau teman-teman lihat belum ada candlestick yang mampu close di bawah garis trendline kita. Close-nya di mana? Close-nya di sini nih. Candle bearish. Ini entry buy kita yang pertama dan ini entry buy kita yang kedua. Ini harga turun, kita entry buy, stop loss kita di support terdekat, ini support terdekat kita, atau yang ini juga boleh. Ini support yang paling dekat. Yang ini kita entry buy, kemudian harga naik. Begitulah cara trading menggunakan trendline. Kemudian di mana entry kita, di mana level stop loss kita. Kemudian bagaimana cara kita menganalisis perubahan tren dengan close candlestick sudah saya jelaskan. Saya ambil satu contoh lagi. Yang ini. Ini puncak, ini puncak. Kita tarik garis trend line. Oke. Ini ya. Kita entry sell di sini. Sell. Oke. Ini saya tandai sebagai puncak ke-1. Dan ini puncak kedua. Oke, kita entry sell di sini, kemudian stop loss kita ada di resisten terdekat. Ini resisten. Ini entry kita kan di sini, ini resisten terdekat. Boleh yang ini, boleh juga yang ini. Oke, kita entry sell. Pertama dari sini harga dari bawah dicek, kita entry sell, kemudian harga turun. Ini saya tandai sebagai level stop loss. Oke. Nah, ini setelah kita melakukan entry sell, ini tiba-tiba ada candlestick bullish yang mampu close, yang ini di kursor yang saya tunjukkan, yang mampu close di atas garis trendline yang telah kita buat. Nah, ini menandakan yang tadinya tren ini adalah downtrend, maka sekarang sudah berganti menjadi uptrend. Nih.
Ini candlestick yang ini menandakan bahwa telah terjadi pertukaran tren. Karena candlestick yang ini, yang bullish ini telah close di atas garis trade line kita. Ini signal awal bahwa telah terjadi perubahan tren ke uptrend. Oke, jelas ya teman-teman semuanya bagaimana cara trading menggunakan trade line, bagaimana menentukan level support and resistance, di mana kita entry, di mana kita stop loss, dan bagaimana menganalisis terjadinya pertukaran uptrend, baik itu dari downtrend ke uptrend ataupun dari uptrend ke downtrend. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Rajin-rajin melukis chart teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.